Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul hal yang berpengaruh untuk bisa mendapat potongan bunga, denda, bahkan pokok hutang yang besar. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video, tidak lain tidak bukan adalah merespon sekaligus berterima kasih kepada para penonton, pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia, dengan video yang sudah saya upload beberapa hari yang lalu, di mana judulnya adalah takut akan SLIK, bunga, denda, teror kolektor, Quencana. Di video itu, bagi Anda sekalian yang belum menonton, harapannya menonton dulu video yang itu, baru nanti relate dengan video yang saat ini sedang Anda tonton. Memang di sana saya menjelaskan tentang apa itu SLIK, tentang apa itu bunga dan denda, dan di sini dari dua faktor SLIK dan bunga dan denda itu, koneknya adalah bagaimana caranya ketika kita harus bernegosiasi dengan bagian collection department bank penerbit kartu kredit, hutang kartu kredit atau KTA. Dan banyak sekali penelpon, banyak sekali yang menchat di platform WhatsApp ataupun telepon pulsa di 0851 00 51 7473 mengatakan pada saya sudah menawar boro-boro untuk dapat keringanan yang dahsyat tanpa bunga dan tanpa denda, mau bayar pokoknya saja. Boro-boro itu dikabulkan, Pak. Yang terjadi penawarannya adalah masih di atas pokok hutang, dan kalaupun itu diskon, kata seorang keluarga besar Omah Solusi Indonesia, diskon 40%. Tapi diskon 40%-nya dari nilai plus pokok hutang plus bunga plus denda. Dan itu kalau saya hitung kalkulator, dari nilai pokok plus bunga plus denda diskon 40% aja, atau diskon 60% saja, yang katanya Pak Ani itu bank asing, itu besarnya masih di atas nilai pokok hutang saya sendiri atau limit itu sendiri. Terus yang menjadi acuan atau pedoman itu apa? Dari situ saya akan mengulas sesuai dengan judul video yang saat ini sedang Anda tonton. Hal yang berpengaruh untuk bisa mendapatkan potongan bunga, denda, bahkan pokok hutang yang besar.
Yang pertama, saya akan memberikan pencerahan. Pencerahan dan ini bukan bersifat PHP, pemberi pengharapan palsu. Sudah saya katakan untuk sekian kalinya. Bahkan sudah banyak video yang saya buat bahwa antara Anda sebagai debitur yang saat ini sedang macet bernegosiasi dengan, terutamanya ketika Anda bernegosiasinya dengan kolektor mewakili bank penerbit kartu kredit atau hutang KTA sebagai debitur, itu ibarat hukum jual dan beli. Penjual itu kita ibaratkan, penjual itu kita ibaratkan sebagai kreditur atau bank penerbit kartu kredit atau bagian collection departemen bank penerbit kartu kredit atau KTA, dan pembelinya adalah kita, debitur yang saat ini sedang menunggak. Dan ini terjadi tawar-menawar. Pedomannya adalah limit kartu kredit saat kita awal mula macet. Dan sudah saya kembalikan lagi ke fokus. Hukum pembeli, kita sebagai debitur yang saat ini sedang menunggak pasti ingin membeli atau menebus tunggakan yang terjadi itu semurah mungkin. Sedangkan sebagai penjual, yaitu kreditur atau bagian collection departemen bank penerbit kartu kredit atau KTA, itu inginnya hutang yang tertunggak itu Anda bayar itu adalah debiturnya harus bayar sebesar mungkin. Sehingga pedoman ini adalah tinggal kuat-kuatan dan adu kecerdasan dan adu kesabaran. Pada prinsipnya, seperti yang sudah saya katakan di video-video yang sebelumnya, itu ibaratnya kita membayar hutang itu selain etikat baik, itu adalah untuk menghapus nama kita dari SLIK. Nah, di sini itu sudah saya ibaratkan banyak sekali di video-video saya yang lalu, ibarat SLIK itu sebuah produk, entah itu makanan ataupun obat herbal yang kemarin saya bicarakan. Tergantung sesuai dengan saat itu Anda benar-benar memiliki kebutuhan emergensi atau tidak. Misalkan minum. Kalau Anda tidak haus atau tidak terlalu haus, pastilah Anda tidak rela untuk mengeluarkan uang membeli minuman yang di tempat yang mahal. Sudah saya berikan sebuah ilustrasi, air mineral, isinya sama, mereknya sama, kita analogkan 600 ml,
dijual di toko kelontong sama dijual di minimarket, dijual di bioskop atau dijual di taman hiburan lainnya, harganya pasti berbeda. Di toko kelontong air mineral 600 ml merek apapun, misalkan yang terkenal, bisa jadi itu hanya senilai 3.000, tapi di minimarket bisa jadi dijual 4.500 atau 5.000. Di bioskop mungkin bisa dijual 7.500, atau di tempat hiburan bisa dijual 10.000. Itu artinya tergantung kebutuhan Anda. Dan kalau sementara waktu Anda tidak membutuhkan SLIK, artinya pembelinya tidak ngoyo, pembelinya tidak kemerungsung, pembelinya tidak menggebu-gebu, maka ketika bagian collection department bank penerbit kartu itu menawarkan dengan harga yang dikatakan masih di atas pokok hutang Anda atau limit kartu kredit atau KTR saat itu Anda miliki dan macet, ya Anda tidak perlu untuk menanggapi atau merespon. Wong Anda tidak, kita ibaratkan membayar hutang itu meminum. Wong Anda tidak haus, ya tunggu di rumah, nanti pakai air yang tersedia di rumah. Tapi beda kalau Anda sudah sangat haus, yaitu beda cerita. Artinya Anda sebagai pembeli harus yang mengikuti permintaan penjual. Mau ya bayaran, tidak mau ya hauso kamu. Itu kira-kira yang prinsip utama video yang saat ini sedang Anda tonton. Tapi saya akan mengulas, akan menjabarkan lebih detail hal-hal apa saja yang bisa membuat Anda atau debitur yang saat ini sedang menunggak bisa mendapatkan potongan atau penghapusan bunga, denda, atau bahkan potongan pokok hutang itu sendiri. Yang pertama adalah ketika Anda tidak beli dengan calo. Siapa yang kita katakan calo? Yang kita katakan calo itu adalah pihak ketiga yang saat itu sedang mewakili bank penerbit kartu kredit atau kolektor pihak ketiga. Kalau kita ini membayar hutang karena takut, atau kita membayar hutang karena terpaksa, itu sudah saya pastikan harganya pasti akan mahal. Tapi kalau Anda menebus atau melunasi hutang tersebut tidak melalui calo itu perantara, pihak ketiga itu kan perantara ya, itu pastilah jauh lebih mudah untuk bernegosiasi. Walaupun ketika kita ditelepon pihak ketiga ini senantiasa mengatakan silahkan menghubungi bagian collection department. Dan ketika Anda menghubungi collection department karena terganggu oleh
kelakuan penagihnya tadi, yaitu artinya harga yang akan diputuskan oleh bank penerbit kartu kredit bagian collection department bagian keringanan itu juga akan memperhitungkan komisinya untuk calo yang telah berhasil membuat debitur yang ditagih tidak nyaman. Jadi ketika Anda ini diberondong semua segala teror yang baik itu sesuai dengan aturan main surat edaran Bank Indonesia dengan cara ditelepon setiap hari ataupun mungkin didatangi debt call-nya setiap hari, itu adalah sah-sah saja bagi bank penerbit kartu kredit bagian collection department yang menggunakan pihak ketiga. Debt call mau datang tiap hari itu boleh. Tapi kalau desk call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon berulang kali, itu kena pelanggaran sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP. Dilarang melakukan penagihan secara berulang menggunakan sarana telekomunikasi yang bersifat mengganggu. Jadi poin yang pertama saya katakan, jangan pernah mau bernegosiasi ketika Anda karena dipressure oleh kolektor. Jadi kalau ada yang mempressure, menelpon, itu abaikan dulu. Dan setelah mungkin ditelepon hari ini, Anda abaikan katakanlah 3 bulan, karena mereka itu kontrak itu biasanya 3-6 bulan. Dan ketika itu sudah reda, balik lagi yang sudah saya katakan bahwa kolektor itu, pihak ketiga itu, kita ibaratkan yang serem-serem, PT Kuntilanak, PT Gendruwo, dan ketika mereka menakut-nakuti kitanya baik-baik saja, akhirnya data kita ini tidak ada yang membeli. Pihak ketiga tidak ada mendapatkan keuntungan apapun, berkata kasar juga malah berisiko pidana, dibully juga tidak membuahkan hasil, didatangi tiap hari juga tidak mempan, dan akhirnya nantinya ketika data Anda itu sudah mulai adem ayem itu baik-baik saja, tidak ada penelponan, tidak ada kedatangan, kira-kira sudah 2 bulan. Ketika Anda itu punya dana yang disisihkan, bolehlah Anda untuk menelpon atau mendatangi call center-nya dan suruh menghubungkan ke bagian collection department-nya. Itu artinya yang poin pertama sudah saya bahas. Itu tergantung Anda kalau mau dapat potongan yang besar, Anda mau dapat pemotongan biaya bunga dan denda, bahkan pokoknya itu tunggulah sampai Anda sudah tidak mempan diganggu oleh kolektornya dan Anda yang menghubungi bagian collection department bagian keringanan, bukan karena efek dari ditelepon kolektor. Dan ketika Anda itu bernegosiasi, niat baik Anda itu tidak direspon oleh bank, Anda tidak perlu berkecil hati. Belum boleh dibeli, misalkan kemarin sudah saya ilustrasikan mie instan atau tadi air mineral tadi yang normalnya 3.000, itu ibarat itu limit Anda mau beli 2.500, uangnya cuma 2.500, tidak dikasihkan atau disetujui, koin jana, tidak apa-apa.
Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau Anda ingin mendapatkan harga murah. Jadi yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa itu normal. Pembeli kepengen membeli barang dengan semurah mungkin, dan penjual ingin menjual barangnya setinggi mungkin. Poin yang kedua adalah usia. Usia atau umur. Saya akan memberikan pertimbangan ini tidak untuk membuat Anda berkecil hati, pesimistis, atau bahkan menjadi depresi. Ketika penunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan ini masih berusia sangat produktif atau dikatakan masih muda. Saya katakan masih muda itu saya ambil paling minimal 25 tahun dan maksimalnya adalah 45 tahun. Saya katakan mayoritas bank, kecuali bank-bank asing, mungkin itu HSBC, mungkin itu Standard Chartered Bank, mungkin itu DBS dan lain sebagainya, mungkin dia bisa gaspol. Dia tidak memperhitungkan usia. Karena ini kaitannya dengan SLIK, SLIK. Kalau usianya antara 25 sampai 45, terutama bank-bank untuk plat merah, itu akan sangat pelit sekali untuk menurunkan diskon. Dan ini sekaligus menjawab kata-kata expired date yang sudah saya jelaskan di video yang sebelum video ini. Yang dikatakan expired date itu adalah atas dasar dia mempertimbangkan SLIK. Umur 25 sampai 45 itu kemungkinan orang atau debitur ini nantinya butuh SLIK itu besar sekali. Ya seperti yang saya tadi ceritakan. Jadi kalau sudah terlanjur Anda menunggak di umur 25 sampai 45, Anda harus siaga satu. Punya bekal. Misalkan air mineral, ya Anda sangu sendiri sehingga kalau haus Anda masih punya air. Kalau itu kita ibaratkan mie instan, ya Anda harus makan dulu kenyang sehingga Anda tidak perlu beli di warung makan ataupun restoran. Karena ibaratnya bahasa Indonesianya diculke ndase, dicekeli buntute. Bahasa Indonesianya didiamkan saja. Kamu tidak bayar tidak apa-apa, tapi kamu SLIK tak pegang. Kamu kena SIDPI checking. Dengan sebuah harapan apa? Sebuah harapannya ketika kamu nanti butuh SLIK, lah mau tidak mau kan kamu kan harus membereskan hutangmu. Kamu pas lapar, mau tidak mau kamu harus beli makan. Kamu pas haus, mau tidak mau kamu harus beli minum. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh bank. Tapi kalau usia Anda sudah lebih dari 55 tahun atau bahkan lebih dari itu, 65 tahun atau 70 tahun, semakin Anda menawar murah,
semakin bank itu akan mempertimbangkan untuk approval. Bisa jadi dihilangi hutang, pokok hutangnya, bahkan bisa jadi itu dihilangi dendanya, bunganya, dan bahkan pokok hutangnya pun akan dikurangi. Karena apa? Sudah tidak ada yang bisa digondeli, sudah tidak ada yang bisa untuk spekulasi oleh bank. Kalau sudah 65 tahun, sudah tidak ada yang perlunya SLIK. Karena mayoritas pengajuan kredit kalau sudah 65 tahun atau 70 tahun bahkan, itu untuk pengajuan kredit itu sudah sukar. Itu yang saya katakan expired date. Jadi poin kedua ini adalah tentang usia. Jika Anda masih berusia di antara 25 sampai 45, biasanya yang terjadi hanya penghapusan hutang dan denda, tapi tidak ada penghapusan pokok hutang itu sendiri. Karena mereka kreditur masih punya senjata pamungkas, nanti diculke ndase tapi dipegangi buntute. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika Anda macetnya multiple card dan ada kartu kredit atau KTA yang lain yang masih Anda pelihara. Dalam arti masih Anda belum macetkan. Bank akan tahu. Bagian collection department atau bagian keringanan sebuah bank yang saat itu Anda menunggak, itu bisa tahu Anda macet bank mana saja. Dia bisa tahu Anda masih punya kartu kredit lancar di mana saja. Artinya semua itu harus Anda pikirkan, renungkan. Kalau Anda sebagai pengusaha bank, Anda pun akan marah. Anda pun bahasa Jawanya akan getem-getem. Kenapa Bank A oleh debitur Hani masih dibayar, sedangkan tempat saya tidak dibayar? Ini bukan bisikan iblis. Ini adalah sebuah fakta bahwa ketika Anda masih punya kartu kredit atau KTA yang masih Anda bayar, dan salah satu kredit tanpa anggunan atau kartu kredit lainnya yang Anda macetkan, bagi yang Anda macetkan itu banknya tahu, oh ini Hani kurang ajar. Bank yang lainnya dibayar, tapi tempat saya tidak dibayar. Dan itu untuk mendapatkan potongan bunga dan denda, bahkan pengurangan pokok hutang, sangat tidak lazim. Karena kalau dikatakan tidak punya uang, kenapa kok yang lainnya kamu bayar, sedangkan tempat saya tidak kamu bayar? Itu adalah pengalaman saya menangani klien-klien, terutama keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tidak bayar satu ya tidak semua. Dan nanti ketika itu sudah tercapai quorumnya, bank sudah tahu bahwa semua kartu kreditnya adalah menunggak, baru kita sayembarakan bank mana yang akan mau dibayar dulu dengan potongan yang murah, akan saya bayar. Dan itu nanti
Saya sudah punya videonya, tapi Anda tahu tidak itu judulnya di mana, saya juga lupa karena terlalu banyak video yang saya buat. Bahwa ada strategi khusus untuk melepas satu persatu, menyelesaikan hutang satu persatu. Ketika itu multiple cut, itu ada caranya. Kalau nanti saya ada respon dari video ini dari para penonton pemirsa yang tidak menemukan judulnya yang mana, ya terpaksa saya ulang. Itu yang ketiga ya tadi ya. Jadi kalau Anda masih memegang kartu kredit yang lainnya, masih Anda openi, masih Anda bayar, statusnya lancar. Bagi kartu kredit yang Anda menunggak, itu mereka tahu karena semua sistem online. Dan ini juga sebagai sebuah sedia payung sebelum hujan bagi Anda yang saat ini melakukan strategi ini. Bahwa kartu kredit yang saat ini Anda piara itu belum tentu juga mau kompromi. Itu bisa Anda terapkan pada diri Anda sendiri. Karena yang lancar pun juga tahu, oh ini menunggak ya, ternyata dia menunggak bank A, ternyata menunggak bank B. Wah, bisa jadi tempat saya juga akan menunggak. Jadi fasilitas kredit itu sendiri bisa diputus sewaktu-waktu. Ketika Anda sudah bayar, tahu-tahu kartu kredit Anda di-lock, tidak bisa digunakan lagi. Itulah sebuah realita yang ada yang perlu Anda pertimbangkan. Yang keempat, frekuensi Anda mau mengajukan surat permohonan keringanan dan surat kesanggupan bayar. Semakin Anda sering mengajukan surat permohonan keringanan dan surat kesanggupan bayar dengan terjelek sekalipun, umpama di tahun 2023 ini Anda mengajukan permohonan keringanan yang lebih besar, pada 2022 Anda sanggup membayar 8 juta, tapi ternyata di 2023 Anda malah cuma memberi kesanggupan bayar 7 juta. Itu secara logika tidak masalah. Tapi akan lebih baik jika Anda tahun 2022 umpama sudah menawar 7 juta atau 8 juta, dan tahun 2023 ini Anda menawar, misalkan Anda naikkan 8,5 juta atau mungkin 9 juta. Dengan ritme, dengan frekuensi yang sudah Anda tata, minimal 1 tahun menawar 1 kali, itu di bank yang saat ini Anda sedang menunggak, ada track recordnya. Oh, Pak Hani tahun 2020 menawar, hutangnya pokok 10 juta, ditawar misalkan 4. Tidak tak kasih Pak Hani, kasihan deh lu. 2021 Pak Hani walaupun tidak dikasih 4 juta, tapi niatnya besar. 2021 Pak Hani menaikkan menjadi 5 juta atau bahkan 4,5 juta. Tidak dikasih lagi, kasihan deh lu Pak Hani. Tapi bagi saya, alhamdulillah, terima kasih, saya tidak jadi kehilangan duit. 2022 yang tadi saya katakan, misalnya 2021 4, sekarang 2022 4,5 juta atau 5 juta, tidak dikasih lagi. 2023 misalkan saya nawar, bisa naik bisa turun, saya sudah katakan tadi 6 dari 10. Nanti mungkin 2024 saya bisa nawar 6 atau bahkan saya malah bisa turun 5.
Walaupun ritmenya adalah naik up and down, tapi berarti masih ada kesinambungan, masih ada terjadi proses negosiasi yang kita tuangkan di atas black and white, di atas sehelai kertas yang dilengkapi oleh materai. Dan niscaya tahun demi tahun itu semakin Anda sering menawar, rekodnya ada, niscaya di suatu titik tertentu akan di-approval, dikabulkan. Dan ketika itu di-approval, dikabulkan, ya itulah happy ending dari saat ini Anda menunggak menjadi sekarang sudah bertanggung jawab, sekarang sudah selesai. Kalau bisa bayar 8, kenapa harus bayar 10? Kalau bisa bayar 7, kenapa harus bayar 9? Kalau bisa bayar 6, kenapa harus bayar 8? Itulah yang sudah saya ucapkan untuk berkali-kali. Jadi poin yang keempat tadi adalah seringnya Anda mengajukan penawaran. Poin yang terakhir ini, yang kelima ini sebenarnya adalah intisari. Intinya semakin Anda diganggu oleh kolektor, entah itu debt call, entah itu desk call, dan semakin Anda tidak ada impact, tidak terganggu ketika mereka menggunakan gangguan yang keluar, cara penagihannya keluar dari cara penagihan yang tidak sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP, Anda mau mensomasi, atau bahkan ketika itu sudah bukan sebuah kegiatan penagihan tapi sudah merupakan sebuah tindak pidana, Anda melapor polisi, maka dengan nantinya sudah tidak ada yang menagih ini, gayung akan bersambut ketika Anda sudah merespon bahwa niat saya adalah kekeh untuk minta keringanan karena saya sudah memberikan kontribusi untuk kasus saya dan yang kasusnya yang banyak pemegang kartu kredit yang sudah mungkin lebih dari 5 tahun menjadi member SIN dan selalu pakai aktif, itu pasti akan dipertimbangkan. Tapi beda ceritanya kalau mohon maaf pemegang kartu kreditnya memang berniat beretika tidak baik, mengajukan kartu kredit, keluar limit misalkan 10 juta langsung digesek tunai. Lah itu barulah itu tidak akan dipertimbangkan karena niat jahatnya ada. Itulah poin-poin yang sudah saya jelaskan. Intinya kalau mau membayar dengan cara murah, gunakan 5 poin yang sudah saya terapkan. Dan inti dasarnya kalau Anda memang usianya masih 25-45, ya kalau Anda memang belum kepepet, ya itu untuk mendapatkan harga murah, ya semakin Anda menunda lama, ya semakin itu akan murah. Itulah adalah jawabannya kenapa kok tempat saya kok tetap tidak dikabulkan. Tempat saya tidak direspon keringanannya. Ada kemungkinan karena usia Anda masih sebentar. Usia Anda masih muda dan nunggaknya baru sebentar. Ini saya pertegas. Kalau nunggaknya baru sebentar, ya otomatis belum expired date, belum kolektibilitas 5, jangan mengharapkan untuk ada diskon. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda tidak letih dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.